Pernah nggak sih pas kita lagi baca berita atau dengerin sebuah pernyataan, terus kita ngerasa kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada sesuatu di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar persis soal itu, makna di balik makna. Oke, kita mulai dari gagasan yang kuat banget ini. Apa yang disampaikan ke publik itu seringkali bukan tujuan utamanya. Artinya gini, banyak banget komunikasi yang kita terima setiap hari itu dirancang bukan cuma buat ngasih info, tapi ada maksud lain yang tersembunyi. Nah, pertanyaannya, ada namanya nggak sih buat celah antara pesan yang diomongin sama tujuan yang sebenarnya ini? Ternyata ada loh istilahnya. Ini dia, hidden agenda. Atau ya, agenda tersembunyi. Sebuah tujuan yang sengaja disembunyiin di balik pernyataan, kebijakan atau tindakan yang kelihatannya sih netral-netral aja, atau bahkan bagus. Tapi tunggu dulu, ini penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan soal bohong terang-terangan ya, ini jauh lebih canggih. Ini soal mengendalikan sudut pandang kita, memilih makna mana yang boleh kita lihat. Terus kenapa sih hidden agenda ini ada? Nah, biasanya karena beberapa hal. Pertama, ada kepentingan yang nggak seimbang, misalnya antara pemerintah sama rakyatnya. Kedua, karena tujuan aslinya itu seringkali susah diterima kalau diomongin belak-belakan. Makanya, agenda itu dibungkus pakai bahasa yang kedengarannya mulia, rasional, atau penting banget. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerjanya? Anggap aja kita lagi mau bongkar kotak peralatannya. Ada 5 teknik utama yang sering banget dipakai buat menjalankan agenda tersembunyi. Kelima teknik ini adalah pengalihan isu, pemilihan bahasa, narasi tunggal, penggunaan figur otoritas, sama penyederhanaan masalah. Yuk, kita kupas satu persatu. Teknik pertama, pengalihan isu. Coba deh inget-inget, pernah nggak lihat ada satu topik yang tiba-tiba heboh banget dibicarain, padahal di saat yang sama, ada isu lain yang lebih penting malah kayak hilang gitu aja. Nah, itu dia pengalihan isu. Tujuannya ya biar perhatian kita fokus ke satu hal, supaya kita nggak lihat hal lain yang lebih sensitif. Selanjutnya, pemilihan bahasa. Ingat ya, kata-kata itu nggak pernah netral. Coba lihat deh, gimana kenaikan harga yang bikin pusing diubah jadi penyesuaian harga yang kedengarannya teknis banget. Atau penggusuran yang kasar jadi penertiban. Ini cara buat memperhalus kenyataan yang sebenarnya pahit. Teknik ketiga, narasi tunggal. Di sini cuma satu sudut pandang aja yang disajikan terus-menerus, sementara perspektif lain sengaja dihilangin. Hasilnya, lama-lama kita jadi ngerasa seolah-olah emang nggak ada pilihan atau cara pandang lain yang benar. Sekarang, penggunaan figur otoritas. Pesan disampaikan lewat tokoh publik, pakar, atau siapapun yang kita percaya dan hormati. Kenapa? Ya karena kalau orang yang kita percaya yang ngomong, kita jadi cenderung nggak kritis lagi. Ini bikin agenda tersembunyi jadi kelihatan sah-sah aja. Dan yang terakhir, penyederhanaan. Dunia ini kan rumit ya, banyak banget sisi abu-abunya. Teknik ini memangkas semua kerumitan itu, jadi pilihan hitam putih yang gampang. Pro, lawan kontra. Kita, lawan mereka. Tujuannya, biar kita nggak sempat mikir kritis soal kerumitan di baliknya. Oke, setelah tahu semua teknik ini, mungkin rasanya jadi agak suram ya. Tapi, tenang dulu, pengetahuan ini justru alat buat kita jadi lebih berdaya. Yuk kita lihat gimana caranya jadi pembaca pesan yang lebih kritis. Ini poin yang super penting. Tujuannya itu bukan buat jadi sinis dan nggak percaya sama semua informasi. Bukan itu. Tujuannya adalah jadi kritis, bisa memilah, menganalisis, dan mikir sendiri. Jadi, gimana caranya? Mulai aja dengan 3 pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan pertama yang harus selalu kamu tanyain pas dapat sebuah pesan adalah, siapa sih yang diuntungkan kalau saya percaya sama pesan ini? Pertanyaan kedua, yang nggak kalah ampuh. Apa yang tidak sedang dibicarakan? Kadang, apa yang disembunyiin atau didiemin itu justru bagian paling penting dari ceritanya. Jadi, perhatiin juga apa yang nggak ada di sana. Dan pertanyaan ketiga, kenapa pesan ini munculnya sekarang? Waktu itu penting banget dalam komunikasi. Munculnya sebuah isu di momen tertentu seringkali bukan kebetulan. Coba tanya, kenapa kok sekarang? Ada apa emangnya? Kemampuan buat nanyain 3 hal tadi di zaman yang informasinya bejibun kayak sekarang, itu bukan lagi sekedar keahlian tambahan loh. Ini adalah bentuk literasi politik dan sosial yang krusial banget. Tanpa ini, kita gampang banget digiring. Jadi, sebagai penutup, mari kita ingat ini. Tugas kita bukanlah menolak semua pesan mentah-mentah.
Tugas kita adalah melatih diri kita untuk membaca makna di balik makna. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share.